Selamat datang di podcast Bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Krisna. Kebetulan di sini sudah ada dua teman saya, Pak Amir dan Pak Amal yang sebagai narasumber. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, biar lebih akrab, yang pertama enaknya kenalan dulu ya. Boleh. Nah, dari saya dulu. Saya Krisna Hadi Wibowo, unit kerja di SD Negeri Kalinyamat Kulon 3, Latsar Angkatan 7, Pemerintah Kota Tegal. Halo Pak Amal. Nama saya Muhammad Amaluddin, asal instansi di SDN Tegal Sari 6. Dan saya mengajar kelas 4. Halo Pak Amir. Saya Amirul Mukminin. Saya berasal dari instansi SD Kalinyamat Kulon 2. Saya guru olahraga. Ya. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa sih? Apa ya? Bahasa apa ya enaknya hari ini? Aneka sih ya. Iya. Aneka gitu. Betul. Maksudnya itu aneka apa? Aneka makanan atau aneka apa? Yang kita bahas. Aneka. Tema yang akan kita bahas pada hari ini, pada podcast kali ini yaitu aneka. Apa sih itu aneka? Coba Pak Amal dulu. Ya, saya sedikit akan menjelaskan. Aneka adalah nilai-nilai dasar ASN. Aneka akan membentuk perilaku ASN yang memiliki integritas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Kalau Pak Amir, menurut Pak Amir itu aneka itu apa sih? Aneka. Sebenarnya ini tuh nilai yang harus dimiliki oleh seseorang ya. Itu umum maupun ASN seperti kita ini. Kata aneka ini merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, E-nya etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Yeah. Nah, kenapa disebut aneka itu? Tadi dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Dapat disimpulkan berarti aneka itu adalah nilai-nilai dasar yang harus ASN punya ya Pak? Iya benar. Dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Lalu menurut kalian nih, contoh-contoh atau implementasinya nilai-nilai aneka tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Siapa dulu nih yang menjawab? Boleh saya lah. Iya boleh ya Pak Amir. Pertama dari aneka tadi kan akuntabilitas. Iya. Akuntabilitas tuh banyak ya sebenarnya contohnya, cuma saya ambil salah satu atau dua. Pertama, saya sebagai guru itu harus bisa menjadi pemimpin, artinya menjadi pemimpin dalam hal-hal baik untuk anak-anak didik kita. Terus berikutnya bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah diberikan kepala sekolah, baik tugas mengajar atau tugas tambahan yang lain. Tuh. Lalu kalau akuntabilitas menurut Pak Amal? Kalau menurut saya dari artinya juga akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dalam tugas dan fungsi seorang ASN. Contoh penerapannya adalah kita memberikan keteladanan kepada siswa dan guru agar datang tepat waktu. Yang kedua, transparansi dalam menyampaikan hasil belajar siswa. Jadi siswa itu tahu hasil kerja siswa setiap harinya. Dan kita selalu tanggung jawab dalam setiap tugas yang telah diberikan oleh atasan kita. Itu menurut saya. Lalu yang kedua, nasionalisme. Menurut Pak Amir dulu. Kalau saya menerapkan contoh gampang saja ya. Sebenarnya sila pertama itu ada sholat, ada mengaji, itu tuh sila-sila pertama ya dalam nasionalisme kan. Terus berikutnya tentang sila ketiga juga kita terapkan di tempat kerja kita, tidak membedakan rekan kerja baik dari rasnya, sukunya, agamanya maupun latar belakangnya itu Pak Krisna. Lalu kalau menurut Pak
Amal ya. Menurut saya nasionalisme itu banyak kegiatan yang bisa kita terapkan di masyarakat. Salah satunya kita dengan menumbuhkan rasa nasionalisme dengan mengikuti upacara kemerdekaan. Betul. Yang kedua, memasang bendera merah putih Nah, di bulan Agustus. Itu sebenarnya sesuatu hal yang Kecil ya, Pak? Sederhana. tapi banyak orang yang menyepelekan hal seperti itu. Terus dalam keseharian kita memakai produk dalam negeri itu juga menumbuhkan rasa nasionalisme. Contohnya kita memakai batik atau memakan makanan khas Indonesia, itu juga akan menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebanggaan kita kepada tanah air Indonesia. Betul. Lalu nilai yang ketiga, etika publik, contohnya menurut Pak Amal. Pak Amal dulu apa Pak Amir dulu nih? Boleh saya dulu Iya, juga boleh. boleh. Nah, etika publik dalam artian ini, etika publik kita sebagai ASN harus menjaga perilaku kita agar dapat berjalan sesuai dengan standar nilai atau norma etika, moral dan hukum. Nah, contoh penerapannya yang mudah saja, kita selalu menerapkan 5S. Apa itu 5S? Iya. 5S adalah kita senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu Nah, jarang banget nih Pak sekarang Pak. Iya. Iya, apalagi di zaman sekarang ya Pak, 5S itu Iya. jarang banget. Iya, karena kita pelayan publik setiap harinya bertemu dengan masyarakat. Dengan menerapkan 5S, berarti kita akan membuat image kita sebagai ASN itu ASN yang sangat humble, dalam artian kita ASN yang profilnya bagus seperti itu. Lalu menurut Pak Amir, etika publik contohnya? Kembali sih ya, kita etika publik tuh terhadap rekan ya, intinya sesama. Itu kita gimana caranya berinteraksi. Contohnya menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Tidak membeda-bedakan ya Pak? Iya, benar, tidak membedakan. Itu kita sebagai ASN tidak membedakan ada yang non ASN atau honorer atau apa, kita tidak. Jadi kita tetap sama statusnya sebagai guru, pengajar, tetap sama, tidak. Terus yang terpenting ada nilai jujur, ada nilai tanggapnya cepat dalam bekerja. Itu sih. Lalu nilai yang keempat, nilai komitmen mutu. Menurut Pak Amal bagaimana contohnya? Komitmen mutu kalau diambil dari arti yaitu tindakan yang menghasilkan dampak atau manfaat besar dalam pelayanan publik. Nah, contoh menurut saya komitmen mutu salah satunya adalah kita mengefisiensi waktu dalam bekerja, sehingga kita sebagai pelayan publik, pelayanan kepada masyarakat akan selesai dengan cepat dan tepat. Kadang-kadang kan kita suka mengulur-ulur waktu ya Pak? Iya. Kalau menurut Pak Amir? Saya lebih ke perbaikan mutu sih ya. Komitmen itu kan berarti mutu yang diperbaiki. Kita sebagai guru apalagi di masa pandemi seperti ini dituntut untuk bisa tetap mengajar. Jadi intinya kita harus bisa selalu memperbaiki cara mengajar kita dengan melihat situasi dan kondisi. Gimana kita pembelajaran online itu seperti apa? Apalagi sekarang daring ya Pak. Daring ya. Lalu nilai yang kelima, yang terakhir nih, anti korupsi. Coba Pak Amal. Saya dulu boleh. Anti korupsi penerapannya kita dapat melakukannya mulai dari diri sendiri. Di antaranya kita selalu bekerja, datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan aturan. Ya, tidak korupsi waktu ya Pak. Iya, kita tidak korupsi waktu. Terus kita dalam berikan pelayanan kepada masyarakat tidak melakukan pemerasan. Misal kita ada kegiatan apapun, kita usahakan dengan dana sesuai dengan ketentuan instansi atau ketentuan pemerintah. Anggaran yang ada. Kita tidak melakukan menarik dari masyarakat kayak gitu. Ya, nama lainnya pungli. Pungli ya benar, pungli betul sekali. Kalau Pak Amir apa? Pak Amir. Kalau saya lebih agak frontal ini ya. Apa itu? Aduh, gawat nih, gawat saya. Kalau
Kalau di tempat kerja mungkin ya menampilkan keberanian. Di sini berani dalam hal menegur rekan kerja, ada yang salah misalnya. Kalau ada tindakan yang sekiranya itu termasuk korupsi, kita tegur, kita berani. Itu menurut saya sih tindakan nilai-nilai dari anti korupsi sih. Keberanian dalam menegur teman kita. Hal kecil tapi sulit Pak untuk dilakukan. Iya, makanya saya sebut frontal juga itu. Masalah hati itu. Kadang-kadang kalau kita frontal sedikit, penyampaian juga kita harus lebih hati-hati karena barangkali yang melakukan hal seperti itu lebih senior dari kita. Padahal kita itu niatnya baik. Betul. Lalu bagaimana nih cara mengajak orang-orang lain untuk hidup beraneka? Saya dulu nih Pak. Iya, boleh. Saya dulu ya. Sebenarnya sih saya lebih ke menampilkan ya atau show lah intinya kayak gitu. Apa? Contoh? Iya, contohnya kita menampilkan nilai-nilainya itu di kehidupan kita ya, sehingga misalnya kita tadi sholat 5 waktu, kita menampilkan biar orang-orang tuh melihat, oh dia sholat 5 waktu, akhirnya orang-orang tuh merasa, oh saya juga harus sholat 5 waktu. Apalagi kita sebagai guru ya Pak, menyuruh anak-anak untuk sholat tapi gurunya. Iya, apalagi masa gurunya tidak sholat. Jadi intinya seperti itu. Kita menampilkan biar menjadi contoh lah intinya kayak teladan kita role model itu. Kita menjadi role model. Iya, role model kita terapkan seperti itu. Ya seperti itulah. Lalu menurut Pak Amir, caranya bagaimana untuk mengajak orang-orang lain untuk hidup Pak Amir lagi. Pak Amal. Ya, Pak Amal. Cara saya mengajak orang untuk menerapkan nilai-nilai dasar aneka, kita sebagai guru salah satunya adalah kita membuat atau menampilkan sebuah video tentang nasionalisme kepada peserta didik kita dengan menampilkan video atau berbentuk profil pahlawan atau profil orang di sekitar kita, tokoh-tokoh ya Pak. Tokoh-tokoh boleh. Terus kita juga bisa membuat sebuah kayak banner di lingkungan publik, misalnya di depan sekolah boleh, di jalan atau di media sosial juga boleh. Media sosial itu menurut saya itu yang paling mudah. Lebih mudah dan praktis juga ya. Bisa terjangkau siapa saja yang mengaksesnya juga banyak. Ada lagi nggak kira-kira? Cukup sih kalau menurut saya itu cukup sih ya. Luas juga itu. Ya, terima kasih untuk Pak Amirul dan Pak Amaluddin yang telah berkenan hadir pada podcast kali ini. Nah, semoga masyarakat luas dapat mengenal apa sih itu aneka dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo bersama-sama menerapkan nilai-nilai aneka mulai dari sekarang dan seterusnya untuk Indonesia. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.